Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih buat Tuhan atas segala berkat dan anugerahnya. Pada hari ini kita masih boleh melakukan ibadah minggu. Pimpinan jemaat, speaker dan majelis gereja mengucapkan selamat hari Minggu, selamat Paskah kepada seluruh Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memulai ibadah minggu kita. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mengambil waktu untuk saat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian rohani kita nomor 245 ayat 1 dan ayat 3. Haleluya, Kristus bangkit. Haleluya, Kristus bangkit. Tuhanku, Kristus bangkit. Terlepas dari matinya, diwakafkan semalam. Haleluya, Kristus bangkit untuk hidup selamanya. Haleluya, Kristus bangkit untuk hidup selamanya. Haleluya, Kristus bangkit, kuasa maut lenyaplah. Inilah hidup kebangkitan, takkan bertanda pula. Haleluya, Kristus bangkit, takkan bertanda pula. Haleluya, Kristus bangkit, takkan bertanda pula. Amin. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sama-sama mengucapkan doa pengakuan dosa. Mari kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman penyegar iman buat kita tertulis pada 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 4. Demikian firman Tuhan.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian rohani kita nomor 257 ayat 1 dan 2, Tercurah Darah Tuhanku. Bapak Ibu jemaat, kita akan beresponsoria yang tertulis pada Mazmur 118 ayat 1 dan 2 diteruskan kepada ayat 14 sampai 24. Kita akan bergantian dan di ayat yang ke-24 kita akan bersama-sama membacakannya. Demikian firman Tuhan. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut.
Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Kita bersama-sama. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Amin. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sama seperti saudara seiman di seluruh dunia, marilah kita sama-sama mengucapkan doa pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat yang oleh Tuhan, epistil buat kita pada hari ini tertulis pada 1 Korintus pasal 15 ayat 19 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan kita. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Yang berbahagia adalah kita yang mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Amin.
Bapak Ibu Jemaat, kita masuk kepada warta jemaat kita pada minggu ini. Untuk warta jemaat, Bapak Ibu boleh melihat di buletin masing-masing, tapi untuk poin keempat kami perlu membacakannya. Kegiatan sosial GMI Ephrata Kolbekala dalam rangka Paskah 2020 akan dilakukan minggu ini. Tuhan memberkati semua jemaat yang telah berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Demikian juga jemaat dan saudara kita yang telah menerima, kiranya dapat terbantu dalam kebutuhan mereka. Untuk itu, kepada seluruh Bapak Ibu ketua-ketua kelompok sel, agar setelah selesai ibadah Paskah di rumah masing-masing, kami mengharapkan kehadirannya ke gereja untuk mengambil paket ke gereja yang akan diserahkan atau untuk diserahkan kepada jemaat maupun kepada Bapak Ibu saudara-saudari kita di sekitar kita yang sudah kita tentukan. Itulah berita tambahan yang boleh kami sampaikan. Terima kasih. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan minggu kita. Firman Tuhan yang melandasi pengumpulan persembahan kita tulis pada 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Demikian firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Bapak Ibu jemaat, mari kita sama-sama menyanyikan Mohon Tuhan Memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Bapa di sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus,
Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas pertolongan, penjagaan Tuhan di sepanjang 1 minggu ini di dalam kehidupan kami. Banyak masalah, banyak pergumulan yang kami hadapi, tapi kami bersandar berharap hanya kepadamu saja, sehingga kami dipulihkan kembali ya Bapa. Dan inilah saat terindah bagi kami ya Bapa, datang menghadap tahta-Mu yang kudus di hari raya Paskah ini untuk menyampaikan segala doa-doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau dalam nama-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih di dalam ibadah malam Pasion yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, semuanya bisa berjalan dengan baik ya Bapa. Biarlah penderitaan dan yang sudah diteladankan kepada kami bisa kami hidupi, sehingga kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhan kami yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Kami juga terus berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di tengah-tengah gereja Tuhan, di dalam setiap pekerjaan yang mereka geluti yang berkenan kepada Bapa di sorga. Engkau berkati, Engkau sertai mereka semuanya ya Tuhan. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini bisa bekerja dari rumah ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini tidak bisa melakukan pekerjaannya karena itu semuanya ada di lapangan ya Bapa, atau semuanya ada di luar rumah. Engkau menolong, Engkau memberkatinya, Engkau meneguhkan, dan biarlah Tuhan menyertainya juga ya Bapa, sehingga berkat Tuhan terus mengalir kepada saudara kami ini untuk mencukupkan segala kebutuhan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati kami semuanya. Bagi anak-anak kami juga pada saat ini, Tuhan menolong, Tuhan memberkati yang sedang mencari pekerjaan juga ya Bapa. Buka hati dan pikiran mereka, buka peluang untuk anak-anak kami semuanya. Walaupun dalam keadaan sulit, kami tahu Bapa terus menolong, Bapa terus memberkati anak-anak kami semua. Begitu juga saudara-saudara kami yang pada saat ini belum mendapatkan pekerjaan. Di dalam situasi apapun itu, Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu memberkatinya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat Tuhan di dalam pekerjaan mereka, biarlah Tuhan menyertainya. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami di dalam pendidikannya ya Bapa, yang pada saat ini mereka semuanya sedang belajar di rumah ya Bapa, karena situasi saat ini tidak bisa belajar di sekolah. Biarlah Tuhan tetap memberikan semangat kepada anak-anak kami, sehingga walaupun belajar di rumah, dia terus mengikuti pelajarannya dengan baik. Berikan dia kesehatan, kekuatan, kemauan yang begitu luar biasa, sehingga walaupun belajar di rumah, anak-anak kami akan pintar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan kami semuanya. Kami berdoa untuk anak-anak kami, istri kami, suami kami, orang tua kami, mertua kami, yang bersama-sama dengan kami ataupun tidak bersama-sama dengan kami. Tuhan menjaga, Tuhan menolong, Tuhan memberkatinya, sehingga dalam situasi seperti ini juga kami tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang sakit ya Bapa. Engkau menolong, Engkau memberkati, Engkau memulihkan Bapak Emunte dari penyakitnya. Begitu juga Bapak El Padang ya Tuhan. Kiranya lewat makanan, minuman, obat-obatan, doa-doa kami semuanya, saudara-saudara kami ini akan dipulihkan. Dan kalau ada saudara-saudara kami yang pada saat ini kami tidak mengetahui keberadaannya dan dia sedang sakit ya Bapa, Tuhan juga menolong, Tuhan memberkatinya. Anak-anak Tuhan yang pada saat ini juga sedang berulang tahun, Martin Sitorus, Bangun Silaban, Ibu BM Borisiburian, Suci Penina, Tesalonika Patricia, Pak Pahan,
Bapak RIK Silalahi, Bapak KB Marpaung, Bapak E Munte, biarlah lewat umur yang Tuhan sudah tambahkan kepada mereka, mereka juga merasakan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, dan lebih mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bagaimana anugerah terbesar yang Tuhan sudah berikan kepada mereka lewat umurnya yang sudah bertambah 1 tahun. Biarlah mereka di dalam pekerjaan, di dalam karirnya, mereka semakin sukses ya Bapa. Panjang umur, sehat-sehat selalu, senantiasa bersandar berharap hanya kepadamu saja. Kami terus berdoa ya Bapa, pada minggu ini kami merayakan Hari Raya Paskah, hari kemenangan bagi kami semua karena kebangkitan-Mu ya Bapa. Biarlah lewat kebangkitan-Mu, setiap jemaat Tuhan yang mengandalkan Engkau di dalam kehidupannya, kami juga akan dibangkitkan dari segala persoalan pergumulan kehidupan kami. Berikan juga kami kemenangan ya Bapa. Kalau pada saat ini saudara-saudara kami yang sedang sakit, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan mereka semuanya ya Tuhan. Saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, saat ini juga ya Tuhan, Engkau buka tingkap surgawi, biarlah berkat Tuhan mengalir kepada mereka dan terbuka jalan untuk pekerjaan mereka semua. Dan di banyak hal yang kami mengalami banyak penderitaan, biar juga Tuhan menolong, memberkati kami semuanya, sehingga di dalam setiap hal itu menjadi kemenangan bagi kami ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan saja, Yesus saja sanggup mengalahkan seluruh penderitaan itu ya Bapa. Kami juga akan dimampukan oleh kami karena mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah lewat Hari Raya Paskah ini, jemaat Tuhan semakin bersuka cita, mendapat kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Bapa di sorga, kami juga terus berdoa untuk gereja Tuhan, untuk pengerja gereja Tuhan, untuk oleh speaker, majelis, pimpinan jemaat. Biar juga Tuhan menolong, Tuhan memberkati semua. Biarlah lewat pelayanan kami semua, Engkau jadikan kami sebagai alat-Mu ya Bapa, untuk mengerja di gereja Tuhan, sehingga lewat pelayanan itu juga saudara-saudara kami semakin bersuka cita, nama Tuhan semakin ditinggikan. Kami juga terus berdoa untuk pemimpin negara kami. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan hikmat kepadanya ya Bapa, sehingga lewat persoalan-persoalan yang sedang terjadi di negara kami ini khususnya ya Bapa, bisa dilaluinya dengan baik bersama-sama dengan kami semuanya, dan ada Tuhan yang selalu menolong dan Tuhan selalu memberkatinya. Terima kasih Tuhan untuk gereja Tuhan juga, Gereja Metodis Indonesia wilayah 1 dan 2. Tuhan menolong untuk seluruh pemimpin gereja kami ya Bapa, mulai dari Bapak Bishop DS, pemimpin jemaat kami, begitu juga lay leader sampai kepada seluruh jemaat Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka, sehingga seluruh pelayanan bisa berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang pada saat ini sedang dilanda wabah virus corona ya Bapa. Tuhan menolong, Tuhan memberkati para medis yang ada di barisan depan ya Bapa. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, hati yang sungguh-sungguh mau melayani ya Bapa, sehingga pada saat-saat yang akan datang semuanya ini akan menjadi tuntas. Sertai dan berkati juga dia. Saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan ODP ataupun PDP atau yang positif ya Bapa, Tuhan juga menolong, Tuhan memberkatinya. Berikan mereka kekuatan ya Bapa, teguhkan hati dan pikiran mereka dan iman mereka, sehingga mereka dimampukan untuk sampai kepada sembuh bersama-sama dengan keluarga lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk satuan gugus ini juga ya Bapa, yang bekerja sungguh-sungguh. Biar juga Tuhan menolong, Tuhan memberkati, memberikan hikmat kekuatan kepadanya, sehingga semua tugas itu bisa dikerjakannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Kami terus berdoa untuk gereja-Mu ya Bapa.
biarlah setiap persembahan yang sudah kami kumpulkan, persepuluhan dan persembahan-persembahan lainnya, Engkau berkati ya Bapa, berkati juga kami yang memberikannya, sehingga nama Tuhan kami permuliakan di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan dilawat oleh firman-Mu ya Tuhan. Biarlah lewat firman ini kami semakin diteguhkan, dikuatkan, dihiburkan, dan akan mendapatkan kemenangan dari firman itu sendiri ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji, termulialah Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan lagu pujian yang berjudul Kasih-Mu Tiada Duanya. Tiada duanya.
Bapak Ibu jemaat, kembali kita bernyanyi, kita puji Tuhan dari buku nyanyian rohani kita nomor 253 ayat 1 sampai 3, Kristus bangkit. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangannya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Masa kubur menyerah, haleluya. Dan neraka tak buka, haleluya. Kristus jaya atas maut, haleluya. Dan terbukalah Firdaus, haleluya. Bapak Ibu yang kekasih, sebelum mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak DS Pendeta Guntur Ginting, kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat yang pertama sampai ayat 18. Saya akan baca untuk kita semua. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat dan daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu
bahwa ia adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, hari ini Tuhan memberikan kesempatan untuk kami boleh memuji memuliakan Engkau. Dalam perayaan Paskah ini kami bersyukur untuk kemenangan anakmu Yesus Kristus bangkit dari kematian. Dan biarlah seluruh umat manusia boleh mendapatkan sukacita atas kebangkitan anakmu Yesus Kristus ini, ya Allah. Dan sebentar kami akan merenungkan bersama firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak DS Pendeta Guntur Ginting. Tuhanlah memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhanlah memberkati seluruh kami yang mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman-Mu boleh hidup di dalam kehidupan kami. Waktu ini Tuhan kami serahkan kepadamu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Minggu ini adalah minggu yang spesial, minggu kebangkitan, minggu Paskah, sebuah minggu yang istimewa. Kisah tentang kebangkitan Yesus Kristus tercatat dari keempat Injil. Artinya bahwa Yesus Kristus itu benar-benar bangkit dan tidak seperti yang diberitakan penguasa pada saat itu, bahwa Yesus dicuri dari kubur. Dan tidak juga seperti yang dikabarkan oleh yang lain, bahwa yang mati itu bukanlah Yesus Kristus, tetapi salah satu dari murid-muridnya. Semuanya ini telah dibatalkan karena pada kenyataannya Yesus benar-benar bangkit, walaupun prajurit-prajurit pasukan khusus menjaga kubur itu, walaupun seharusnya prajurit itu yang mendapat ganjaran karena ia tidak sanggup menjaga mayat Yesus Kristus, tetapi terbukti Yesus bangkit dan selanjutnya ia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Ia tunjukkan bahwa ia benar-benar bangkit, tidak seperti yang dikatakan oleh orang bahwa dia tidak benar-benar mati. Saudaraku yang terkasih, Paskah itu tidaklah sedangkal yang kita pahami bahwa Paskah adalah kebangkitan Yesus saja. Memang benar dia bangkit pada hari Paskah, tetapi makna Paskah yang sesungguhnya adalah dia bangkit dan hidup kembali. Jika hanya karena kebangkitan Yesus Kristus saja yang kita beritakan, tanpa ada makna yang lain kita pahami, maka sia-sialah iman kita. Kebangkitan itu menjadi jaminan. Kematian dan kebangkitan merupakan penggenapan daripada makna Paskah dalam Perjanjian Lama. Kami katakan penggenapan karena Paskah itu memiliki cerita dan kisah yang panjang. Paskah yang dirayakan oleh umat Tuhan memperingati kisah karya Allah, kisah penebusan dari Yesus Kristus yang maha besar. Ia membebaskan bangsa Israel. Allah membebaskan bangsa itu dari perbudakan di Mesir. Dan ia menjanjikan sebuah tanah perjanjian,
terjadi pembunuhan anak-anak sulung orang Mesir oleh malaikat maut. Tetapi bagi bangsa Israel, bagi umat Tuhan yang taat setia akan perintah Allah, Tuhan membebaskan mereka dari malaikat maut. Umat Tuhan itu dijaga ketika mereka taat apa yang diperintahkan oleh Tuhan, mengoleskan darah anak domba di ambang pintu. Di sana ketika malaikat maut datang, orang yang taat melakukan akan perintah Allah itu dibebaskan. Kisah ini merupakan puncak atas serentetan kejadian-kejadian sebelumnya. Kisah pembebasan ini diawali ketika Musa menghadap Fir'aun, dan di sana juga ada kekuatan-kekuatan antara tongkat dan ular. Mulai dari situlah kemudian dilanjutkan dengan tulah-tulah yang dilakukan oleh Allah sendiri. Air menjadi darah, katak, nyamuk, lalat, penyakit sampar, barah atau bisul, hujan es, belalang, gelap gulita. Banyak tulah-tulah yang dilakukan. Dengan demikian, maka umat itu keluarlah, bangsa itu keluar dari Mesir. Kisah inilah yang diperingati sebagai sebuah perayaan akbar yang disebut dengan Paskah. Pada saat-saat perayaan Paskah, di mana seluruh umat Israel telah berhimpun sekitar Yerusalem, Bait Allah, pada saat itu pula Yesus dibunuh, Yesus mati, dan Yesus bangkit. Itulah Paskah yang sesungguhnya jika kita boleh memaknai arti yang sesungguhnya Paskah. Peristiwa kebangkitan Yesus Kristus itu nyata. Pada saat itu Maria hendak mempersiapkan diri untuk datang ke kuburan. Di sana apakah itu tradisi? Apakah itu menunjukkan cinta kasih? Tetapi pada saat itu ibu-ibu mempersiapkan diri dengan berbagai macam rempah-rempah. Ibu-ibu yang berangkat pertama kali ke sana itu memiliki cinta kasih kepada Tuhannya. Dia mencintai dengan tulus, yang dilakukan dengan ketulusan hati, terkadang di luar akal sehat. Namanya cinta kasih. Oleh karena itu, secara spontanitas ibu-ibu itu berangkat ke kuburan. Tanpa ada berpikir di benak mereka siapa yang mengangkat batu yang besar itu. Mereka tidak menyadari bahwa dia adalah seorang perempuan yang lemah. Apakah mereka sanggup mengangkat batu? Apalagi kubur dalam keadaan tersegel, dijaga dengan ketat oleh pasukan-pasukan Romawi. Tanpa mereka pikirkan itu, walaupun ada ketidakpastian, walaupun perasaan ada hati yang galau, tetapi mereka tetap melangkah bersama untuk sampai kepada tujuan. Tetapi apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Apa yang mereka khawatirkan, apa yang mereka takuti di sepanjang perjalanan mereka menuju kuburan sama sekali tidak terbukti. Ternyata batu yang besar itu sudah terguling. Sebesar apapun itu, dan tidak perlu kita persoalkan siapa yang mengguling, tetapi kenyataannya bahwa batu itu telah tersingkir dan tidak ada lagi hambatan, dan mereka sudah bisa menemui, menghormati, melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Memang rencana Allah tidak dapat dibatasi oleh manusia, tidak dapat dibatasi oleh penguasa apapun.
Karena sama seperti yang Yesus katakan sebelumnya, bahwa pada hari yang ketiga ia bangkit dari antara orang mati. Demikian juga yang selalu kita ikrarkan, kita ucapkan, bahwa pada hari yang ketiga dari antara orang mati ia akan dibangkitkan. Ini membuktikan senang maut tidak berkuasa kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kristus telah bangkit. Kristus hidup. Maka terbuka harapan bagi kita sekarang. Ada harapan baru di dunia ini, bahwa kita sebagai orang-orang percaya juga akan dibangkitkan. Bangkitkan dari semangat, dibangkitkan dari kegalauan, dibangkitkan dari ketakutan, kekhawatiran dan lain sebagainya. Apalagi jikalau kita kaitkan dengan situasi sekarang ini, endemi COVID-19. Yang kita takuti kita tidak tahu, tetapi yang pasti kenyataannya Allah itu bangkit untuk menguatkan, memberikan pengharapan baru bagi kita. Dan Dia memberikan garansi bahwa hidup kita ini akan ditebus dan hidup kita dijamin oleh Allah yang telah bangkit bagi Bapa dan Ibu, bagi saya juga. Ia telah bangkit. Kematian itu pada dasarnya bukanlah rencana Allah dalam penciptaan. Karena itu, lewat Paskah ini terbuka hidup kekal, tubuh dan jiwa, yang mana kematian tidak berkuasa atas kita. Kebangkitan Yesus Kristus mengingatkan kita bahwa dunia ini, tempat kita yang sekarang ini, bukanlah tempat yang kekal, bukanlah tempat yang abadi. Karena itu, kehidupan ini bersifat sementara. Mari kita gunakan waktu. Jangan mengutamakan yang tidak kekal dan mengorbankan yang kekal. Yang terutama tentunya kita lebih fokus kepada yang kekal. Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus bangkit. Ia hidup. Tetapi Tuhan kita tidak langsung naik ke surga. Ada waktu-waktu Dia menampakkan diri juga. Ini akan kita renungkan pada hari-hari berikutnya, bahwa setelah Yesus Kristus bangkit dari kematian, Ia tidak langsung naik ke surga, tetapi Ia nampakkan dirinya. Dalam penampakan itu Ia menunjukkan bahwa Ia telah bangkit. Ia tunjukkan kepada murid-muridnya secara langsung. Ia tunjukkan kepada Maria Magdalena dan Maria lainnya. Ia menguatkan iman murid-murid dan pengikut-pengikutnya. Ia memperlihatkan dirinya kepada Thomas juga. Saudaraku yang terkasih, saya yakin Dia juga akan memperlihatkan bahwa Dia berkuasa atas hidup saya, hidup Bapak dan Ibu. Dia akan menunjukkan kasih setianya yang tiada taranya, yang tiada henti-hentinya bagi saudara dan saya. Yesus bangkit. Tuhan kita hidup, membawa hidup kita kepada kekekalan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kita bernyanyi dari buku nyanyian rohani kita nomor 246 ayat 1 sampai 3, bersukaria.
Juru Selamat, bangkit Dia, bersukaria, tebusan sempurna, oleh dalammu dosa telah dihapuskan. Puji Dia Juru Selamat, puji Dia Yesus, puji Dia Juru Selamat, telah bangkit Dia. Mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus Yesus, kita menjalani hari-hari kita dengan penuh sukacita. Melalui semangat Paskah ini kita mendapatkan kekuatan baru dalam menjalani perjalanan hidup iman kita. Kita bernyanyi kepada Allah, beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Marilah kita menerima berkat dan anugerah yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita semua Bapak Ibu yang kekasih.